Hendra? Kenapa? Oh. Dewangga Saputra? Nuratul Nadhirah? El-Qudsi Fatul Pranaja? Fatia Nisa Azhara? Keisha Haina Syakira? Leo Asa Pratama Julianto? Muhammad Evan Azmi? Muhammad Fatrian Andara? Muhammad Krishna Ramadhani? Muhammad Rafa Asra Putra? Naila Adjawiyatul Sakir? Nuria Isdiana? Putri Zahra Aprilia? Raka Evan Arga Putra? Safira Zahra Rahmadita? Wilia Pratika Putri? Yulfianda Khalif Ardika Zatin. Ada yang namanya belum ibu sebut? Jadi yang gak berangkat dua ya? Satunya sakit, satunya antara keluarga. Baik, ini kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, untuk menumbuhkan rasa semangat cinta tanah air, pada tanah air. Udah tahu lagu Indonesia Pusaka kan? Yang Indonesia ya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya, yang keras ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan budaya, tak terlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ini masih pada semangat kan? Mau eksplisit dulu apa langsung materi? Dia tahu tepuk semangat? Ayo tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, ibu ingetin kesepakatan kelasnya ya. Yang pertama nggak boleh bermain sendiri. Yang kedua nggak boleh ganggu gurunya. Yang ketiga nggak boleh bicara sendiri. Harus mendengarkan ya. Oke, bisa? Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya betul, kita akan belajar IPAS ya, yaitu tentang ekonomi daerahku, kondisi perekonomian di daerahku. Sebelumnya ibu mau tanya nih, apa pekerjaan orang tua kalian? Dari kamu? Ya, dari pekerjaan orang tua kalian itu sama atau berbeda? Nah, ada yang tahu kenapa kegiatan ekonomi di tiap daerah itu berbeda? Ada yang tahu nggak? Sadir? Nggak ada faktornya ya. Nah, nanti akan ibu bahas nih. Sini ibu jelasin dulu ya. Nah, ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan arti perekonomian daerah. Kemudian yang kedua, mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat. Terus yang ketiga
ketiga, menghargai pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah ini selanjutnya ada pengertian apa itu perekonomian daerah. Ayo dibaca. Jadi perekonomian daerah itu adalah seluruh kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ini dilakukan sesuai potensi, alam dan kemampuan masyarakatnya. Contohnya kalau masyarakatnya terampil dalam membuat kerajinan, nah itu bisa dia bekerja sebagai itu ya, membuat kerajinan kemudian dijual. Jadi sesuai kemampuan masyarakatnya. Nah ini ada jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada pertanian. Pertanian itu memanfaatkan sumber daya alam berupa pangkal pertanian. Di pegunungan ya, di sawah itu dia memanfaatkan tanah suburnya untuk menanam padi, ya, kemudian bisa menjadi nasi. Nah contoh pekerjaan dari pertanian ini apa? Ya betul, petani. Terus yang kedua ada perikanan. Ini juga memanfaatkan sumber daya alam di daerah laut ya, pesisir. Contoh ini nelayan apa? Enggak dong, nenek moyang bukan pekerjaan ya. Apa ya yang benar? Petani darat. Jadi dia memanfaatkan ikan-ikan yang ada di laut untuk diambil ya, kemudian diperjualbelikan. Terus selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan ini hampir sama kayak pertanian ya. Jadi dia berkebun, bisa kebunan teh atau stroberi dan yang lain-lain. Kemudian ada perdagangan. Ini perdagangan adalah bertemunya antara penjual dan pembeli. Contohnya di mana? Yang perdagangan pasar. Betul. Selain pasar apa lagi? Warung ya. Terus selain warung apa lagi? Yang lain? Ya betul sekali ya. Terus ini selanjutnya ada perindustrian. Industri adalah mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Apa tadi industri? Betul. Contohnya apa kalau perindustrian? Pabrik tahu, dia mengolah bahan mentah dari kedelai menjadi tahu. Selain pabrik tahu juga ada jenang ya. Ya, tempe juga bisa, betul. Rokok ya, betul sekali. Terus yang terakhir jasa. Jadi jasa ini memberikan layanan ya. Contohnya guru, dokter, terus apa lagi? Tukang cukur termasuk apa enggak? Ya, betul. Ya, itu juga bisa ya. Nah, terus itu. Nah, di kegiatan ekonomi itu ada yang namanya kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Nah, ini kegiatan produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang. Contohnya menanam padi, membuat kerajinan, atau menghasilkan hasil laut. Jadi intinya kegiatan produksi itu membuat. Ya. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari pembuat ke pembeli. Nah, kegiatan ini membuat barang dapat mudah digunakan oleh banyak orang. Contoh kegiatan distribusi apa? Ya, kurir ya. Ya, betul. Jadi dia menyalurkan dari barang dari penjual ke pembelinya. Nah, ini selanjutnya yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah menggunakan barang atau jasa. Nah, setiap orang pasti melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau kalian pengen nasi goreng, itu beli nasi goreng, kalian memakannya, itu termasuk kegiatan konsumsi. Terus kalian beli baju di pasar, itu juga termasuk kegiatan konsumsi. Nah, jadi kita ini disebut konsumen ya, karena melakukan kegiatan konsumsi.
dan juga pasirnya bisa bergerak, itu bisa dimanfaatkan sehingga merupakan faktor pendukung kegiatan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada sumber daya manusianya. Pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan manusia itu juga bisa mendorong itu ya kegiatan ekonomi. Kalau manusianya pintar membuat kerajinan sesuatu atau pintar dalam dunia digital, dia bisa berdagang dengan kerajinan itu, membuat kerajinan itu. Misal dia pandai membuat anyaman, dia bisa membuat anyaman kemudian berjual belikan. Terus dengan pengetahuannya dia menggunakan digital ya, bisa ditaruh di Shopee, Tokopedia dan lain-lain, kemudian diperjualbelikan. Nah, itu termasuk faktor pendukung kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Seperti tadi yang Ibu bilang, jika manusianya terampil dan mempunyai pengetahuan luas tentang dunia digital, teknologi, dia bisa memanfaatkan tadi ya handphone untuk menjual barangnya secara online. Terus sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarana di suatu daerah itu mudah dan baik, pasti barang atau kegiatan ekonominya bisa mudah didapatkan. Kalau di Jawa ini kalian pesen paket kan ongkirnya masih murah karena
kuis ya, ini kuisnya Bapak Ibu. Itu, ajarin dulu. Masih ingat nggak yang kode itu? Kita kerjakan bareng-bareng ya, atau ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Ayo, siapa yang mau maju lagi? Kalau mau maju apa dijawab bareng-bareng? Ya, bareng-bareng ya.
Penilaian mobil. Satu tak boleh.
video. Waduh.
maka setiap provinsi daerah memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda karena berbeda letak geografi, sumber daya alam dan lain-lain. Bagaimana potensi daerah memiliki kegiatan ekonomi karena pekerjaan yang berbeda-beda dan akibat bagaimana kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Karena semakin banyak sumber daya alam akan semakin banyak lapangan pekerjaan. Tangan kelompok kedua dikasih apa? Dikasih B, kasih O, M, Tadi apa kami saya? Ayo, biar cepat.